hukum dan sebagainya, ini Pak Julianto. Itunya Islam dan disabilitas, semuanya pengertian maksud dan uraiannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Julianto. Monggo Bapak Julianto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menyempurnakan amal ibadah kita dengan tolabul ilmi ataupun pengajian rutin malam seton untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dan pengetahuan kita. Hari ini saya mengambil tema didhawuhi oleh Bapak Ketua Majelis Tarjih Bapak Aliuddin untuk membahas tema, tapi saya memilih tema Islam dan disabilitas yang di pengajian malam seton belum pernah kita bahas, tetapi di tingkat majelis tarjih pernah dibahas. Kalau panjenengan para jamaah itu membuka YouTube, pernah dibahas di PP sekali, kalau nggak salah di Universitas Ahmad Dahlan, yang membahas atau ada workshop tentang fikih disabilitas. Nah, apa itu yang ada di dalamnya memang belum final. Pernah waktu di Tegal disampaikan oleh pimpinan pusat Majelis Tarjih tentang fikih difabel. Kalau di Muhammadiyah ini ada fikih kebencanaan, itu sudah ada. Tapi untuk fikih difabel itu belum ada atau belum selesai di dalam pembahasannya. Sehingga barangkali ini sebagai satu wawasan bagi kita bahwa ke depan masyarakat kita semakin banyak mungkin bencana ya, ataupun karena gaya hidup, pola hidup itu menyebabkan potensi-potensi orang untuk menjadi difabel itu terjadi. Sehingga saya pernah juga ke PDM di Purworejo, punya juga panti tunanetra ya, panti asuhan yang memberikan pelayanan atau rehabilitasi dan panti yatim yang difabel juga termasuk. Dan di Aisyah juga saya kebetulan di Majelis Hukum HAM pimpinan Aisyah wilayah sebagai divisi yang terkait dengan advokasi dan litigasi. Sekarang juga membahas tentang tidak hanya anak, isu-isu anak, perempuan, tetapi juga sekarang dibahas juga isu-isu tentang disabilitas, khususnya adalah difabel yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini yang sudah mulai dibahas, bahkan mungkin di Majelis Kesejahteraan Sosial ini sudah juga dikaji. Bapak Ibu yang kami hormati, keberadaan kaum difabel atau disabilitas
tidak dapat dinafikan dan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Berdasarkan teori ilmu sosial secara umum, penyandang disabilitas dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu fisik, non-fisik, dan ganda. Semua kelompok penyandang disabilitas bermuara pada ketidakmampuan dan tidak berfungsinya organ-organ fisik seperti panca indera maupun non-fisik. Pada tataran realitas, para penyandang disabilitas masih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi, stigmatisasi negatif dari beberapa pihak. Jadi masyarakat kita masih memandang sebelah mata saudara-saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu katakanlah kakinya tidak bisa berfungsi maksimal, katakanlah, sehingga dia harus dibantu dengan alat seperti halnya kursi roda. Kemudian penglihatannya tidak bisa berfungsi maksimal tanpa adanya alat atau disebut sebagai tunanetra, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian ataupun juga dipandang atau diperlakukan diskriminasi atau mendapat stigma negatif atau cap negatif oleh orang-orang yang lain. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana dalam pandangan Islam tentang disabil ini, apa saja ayat-ayat yang menyebutkan tentang disabilitas, bagaimana ayat-ayat menyebut tentang disabilitas tersebut. Nah, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan, baik mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Jadi pengertian difabel ini adalah disabilitas ya. Orang yang mempunyai disable itu, orang yang mempunyai tidak bisa berfungsi salah satu anggota tubuhnya, sehingga dia perlu mendapatkan atau perlu adanya cara lain sehingga dia bisa sama dan sederajat dengan orang lain untuk melakukan aktivitas. Ya, katakanlah tunanetra, orang tidak bisa melihat, tapi sebenarnya dia juga bisa beraktivitas seperti kita yang awas, asal dia diberikan alat yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, disinilah maka istilah difabel atau disabilitas ini berasal dari bahasa Inggris, disable atau disability, yaitu ketidakmampuan atau tidak berfungsi. Dulu istilah ini disebut orang cacat itu ya. Cacat itu kan konotasinya negatif. Maka istilah ini oleh para ahli di Indonesia diganti menjadi difabel atau disability. Nah, yaitu itu untuk mereduksi fungsi secara permanen temporer ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik atau mental. Jadi kalau difabel itu ada yang fisik, ada yang mental. Mental itu bisa orang yang mempunyai keterbelakangan mental ya, termasuk orang yang akalnya tidak sempurna, dikatakan itu juga termasuk sebagai orang yang difabel. Maka pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat yang beradab dan berakhlak untuk menjaga agar tadi tidak terjadi suatu diskriminasi di dalam masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah yang berbahagia. Nah, konsep difabel terus berkembang, mengalami evolusi dan perkembangan dari pendekatan caritas. Jadi pendekatan caritas itu mengelola orang yang berkebutuhan khusus itu ya dengan cara tadi, dengan belas kasihan ya. Hanya diberikan apa yang orang memandang orang yang difabel itu belas kasihan itu. Nah, ini awalnya cara memperlakukan itu dengan cara semacam itu. Nah, cara yang semacam itu tidak menyelesaikan masalah karena kebutuhan difabel itu bukan dibelas kasihani. Mereka juga sama seperti kita membutuhkan kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, kemudian beraktivitas yang lain, pendidikan dan lain-lain, ya sama sebenarnya perasaannya. Hanya saja mereka tidak mempunyai ada sesuatu yang keterbatasan yang itu harus difasilitasi saja sebenarnya. Sehingga kalau itu bisa diatasi, mereka sama bisa, bahkan lebih hebat ya. Banyak nanti kita singgung di belakang tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi itu, yang mempunyai prestasi di dalam bidang keagamaan. Kemudian medical model, jadi menganggap orang difabel, orang yang cacat itu dengan cara secara medis, dia harus direhabilitasi, harus diobati. Nah, di sini itu merasa bagi difabel sendiri merasa belum terpenuhi hak-haknya ataupun terpenuhi kebutuhannya sehingga bisa eksis, karena hanya didekati dengan bahwa difabel itu adalah orang yang sakit. Padahal tidak semuanya yang namanya difabel itu adalah orang yang sakit. Mereka bisa saja hanya membutuhkan piranti-piranti lain yang untuk bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Kemudian cara memperlakukan yang ketiga itu adalah sosial model. Nah, sosial model ini adalah menganggap bahwa difabel ini bisa eksis di tengah-tengah masyarakat kalau mereka itu difasilitasi kebutuhannya untuk bisa beraktivitas, untuk bersosial. Katakanlah masjid kita ya, tempat ibadah kita, karena difabel itu ya sama dengan kita ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk beribadah itu juga sama. Yang tunanetra juga butuh, tidak dibedakan. Nabi ketika menyuruh kaum muslimin ini untuk beribadah, tidak dibeda-bedakan antara yang fisik ataupun yang non fisik, atau fisiknya tidak sempurna dalam pandangan kita atau mempunyai kekurangan. Nah, ini sosial model itu adalah memberikan fasilitasi kepada penyandang disabilitas untuk bisa sama sederajat dengan memberikan fasilitas ataupun untuk bisa berkiprah. Kemudian pendidikan inklusi ya. Pendidikan inklusi ya sebenarnya pendidikan untuk semua, pendidikan yang diberikan kepada semua masyarakat tanpa membedakan latar belakang, apa kondisi sosialnya, termasuk juga kondisi fisik dan mentalnya, itu tidak, mereka sama untuk mendapatkan hak di pendidikan. Hanya saja mungkin pendekatannya selama ini adalah ada SLB ya, sekolah luar biasa untuk mereka-mereka yang difabel atau yang mempunyai keterbatasan, itu ada yang kebutuhan khusus. Kemudian pendekatan yang terakhir itu pengarus utama difabel. Nah, pengarus utamaan difabel itu adalah sebenarnya penjaminan hak-hak difabel sehingga mereka bisa sama sederajat dengan orang yang sama seperti kita yang mempunyai organ tubuh yang lengkap itu. Nah, itu sebagai gambaran tentang sementara ini konsep ataupun bagaimana perlakuan terhadap difabel yang di tengah-tengah masyarakat
berkembang. Nah, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hakikatnya setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. Kesempurnaan ciptaan Allah ini adalah sunnah-sunnahnya di dalam alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Cacat sesungguhnya adalah cacat dalam cara berpikir dan